Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Zakur Yassin dengan tema agar kamu tidak terlalu cinta terhadap dunia. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Zakur Yassin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca, saya menyampaikan komitmen Allah. Wa ma ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan hakikatnya adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Dengan memberi infak ini untuk dibikinkan tambahan sebelah selatan ini sudah pengap banget. Jadi kalau nanti sudah situ, nanti ngaji kita lebih nyaman. Kalau ngajinya nyaman, nantinya pengajiannya lebih berkualitas. Ya, udaranya segar, nggak pengap seperti ini. Kemudian juga mic-nya, speakernya juga akan lebih lepas karena di udara luar. Jadi itulah kira-kira. Jadi nanti yang menikmatinya bukan saya kok, kamu sendiri. Itu. Jadi ya begini aja. Kalau pengen belajar loman tuh nggak usah nunggu, nggak usah ngayal. Nanti kalau saya kaya, sekarang aja dulu. Sok punya berapa? Ada nggak 100 perak? Kasihkan aja itu dulu. Sebab belum tentu. Kalau kamu kaya, kamu tega. Kamu punya uang 1000. Tega, sedekah 100 perak. Berarti berapa tuh? 10% kan? Kalau kamu punya uang 100 miliar, tega nggak nyumbang 10 miliar? Lah itu persoalannya. Jadi mumpung lagi jadi orang dermawan sekarang. Ya dong, yang ngayal. Saya bisa curiga itu hayalan belaka kok. Iya, sebisa-bisa lah. Nanti PD mohon nanti diprioritaskan secepatnya, kira-kira Senin depan, Senin lagi sudah bisa dipakai, bisa nggak? Amin, amin. Oke, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan Al-Basri, diceritakan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ta'ala, anu kana yaqulu, beliau berkata Aidin nasa, nasihatilah orang lain, bi'ilmika wa kalamika, dengan keilmuanmu dan dengan bahasamu, dengan ucapanmu. Ya wa'idhan atau ya wa'idhan aidin nas, wahai juru nasihat, para mubalik, para kiai, para ustad, nasihatilah orang lain itu bisafa isirrika, dengan kejernihan palung hatimu, kedalaman hatimu yang jernih. Wa taqwa qalbika, dan dengan ketakwaan hatimu. La ta'iduhum, jangan kau menasihati orang lain. Bitahsini ala niyatika, dengan rekayasa dan pencitraan. Pakai sorban, pakai jubah, ngewer-ngewer tasbih,
bawa siwak setengah meter. Iya. Ma'aqubhi sariratika, tetapi hatimu buruk. Tampanmu ganteng tapi hatimu buruk. Al-Haqqu azza wa jalla kataba fi qulubil mu'minina al-imana qabla an yakhluqahum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis di dalam hati orang-orang yang beriman sebelum Allah menciptakan jasad mereka. Di hatinya sudah dituliskan oleh Allah al-iman. Ada sabiqatun wala yajuzu al-wuquf ma'as sabiqah. Ini adalah ketentuan awal program Allah zaman dahulu kala. Wala yajuzul wuquf ma'as sabiqah, tidak boleh kamu mengandalkan ketentuan yang terdahulu. Wal attikal 'alaiha, dan berpegang pada keputusan yang dulu. Jangan kadiran, jangan mencagarkan. Seperti kamu anaknya orang kaya, jangan terlalu yakin engkau bakal jadi kaya. Kamu anaknya kiai, siapa yang memastikan kamu jadi kiai? Ya, bal yajtahidu, tetapi kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Wa yata'arradu, dan berupaya sedapat kamu lakukan. Wa yabdulul majhud, dan juga mengerahkan segala upaya. Yajtahidu fi tahsilil iman, bersungguh-sungguh ingin menggapai keimanan. Wal iqan, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menggapai tingkat keyakinan. Wa ta'arradu linafahatil haqqi azza wa jalla, dan siap menanti bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulazimul wuquf ala babihi, dan hendaknya senantiasa tegak berdiri di depan pintu Allah itu. Artinya selalu siaga, jangan lengah, jangan jauh-jauh. Faqulubuna tajtahidu fiktisabil iman, hati kita yang bersungguh-sungguh mencari iman. Fala'alal haqqu azza wa jalla yahabuhu lana, mudah-mudahan saja Allah memberikan anugerah kepada kita. Min ghairi kasabin wala ta'bin, tidak dengan upaya dan tidak dengan capek-capek. Amma tastahyuna, apa kamu tidak merasa malu? Yasiful haqqa azza wa jalla nafsahu bisifatin, Allah sendiri menjelaskan tentang zatnya. Yardaha lahu, yang dia ridai, yang dia sukai. Tatanawalunaha, yang kamu peroleh, yang kamu terima. Wa taruddunaha alaihi, dan kamu tolak kepadanya. Ma yasaukum ma wasa man taqaddamakum minas sahabati, seluas apa yang
terima oleh orang yang terdahulu dari kamu berupa para sahabat wa tabi'in, para tabi'in. Rabbana azza wa jalla 'alal 'arsy, Allah bertengger di atas arasnya, kama qala min ghairi tasbih, seperti dikatakan tanpa menggunakan tasbih atau resemblance, perumpamaan, wala ta'dilin wala tazim, tidak dilebih-lebihkan dan tidak direka-reka. Allahumma rzuqna wa wafiqna wa jannibna al-ibtida. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan taufik kita, dan menjauhkan dari merekayasa. Ibtida itu rekayasa, bahasa sekarangnya bid'ah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bid'ah. Bid'ah itu rekayasa. Ya, rekayasa sesuatu yang tidak disuruh kamu kerjakan, yang disuruh tidak dikerjakan. Disuruhnya begini, ditambah-tambah, dikurang-kurang, itu namanya bid'ah. Yang sifatnya membuat perintah itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Tetapi apapun yang kau upayakan supaya perintah Allah dilaksanakan dengan sempurna, ya bukan bid'ah, namanya inovasi. Ya, bid'ah itu yang mengalihkan pemahaman, mengalihkan arti, mengurangi nilai, itu bid'ah. Tapi kalau menyempurnakan, itu yang dituntut. Ya gitu. Iya. Ya, hidup kita ini sekarang ini 99,9% kehidupan kita adalah bid'ah seluruhnya. Ya, jarak waktu 1400 tahun yang lalu sudah terlalu lama, sudah sama sekali berbeda. Betul nggak? Iya. Jadi ya artinya ya seharusnya lebih sempurna gitu dong, jangan lebih buruk. Iya dong. Kalau lebih buruk sih ya nggak bisa, supaya lebih sempurna. Iya gitu maksudnya. Jadi upaya untuk selalu menyempurnakan atau meningkatkan kualitas keagamaan kita itu tidak boleh berhenti. Jangan dikejar-kejar oleh perasaan takut bid'ah. Nggak usah. Ya nantinya macet dong jadinya. Iya dong. Paham nggak? Ya iya. Semua apa saja itu selalu direvisi, direnovasi, disempurnakan, ditingkatkan. Ya, semuanya. Direstorasi, inovasi, di semua sejenisnya lah. Apapun yang kita peroleh dari orang tua kami, ya tiap hari selalu disempurnakan. Itu adalah sunnatullah. Iya dong. Mobil dulu setirnya di tengah, klaksonnya dipejet, tetot gitu kan. Ya, belum ada pendingnya, belum ada radiatornya, belum ada wipernya. Ya kan, kalau habis belok kiri ya setirnya diputer lagi belok kanan, nggak muter sendiri dulu mah. Terus disempurnakan sampai mobil sekarang ini itu prosesnya dari satu generasi ke generasi berikutnya terus disempurnakan. Itu dong. Paham nggak? Jadi jangan mengatakan ini mobil ciptaanku, tidak boleh diinovasi, tidak boleh disempurnakan. Inilah hasilku sudah sempurna.
Ya dong, ya jangan dong. Iya. Sebab kehidupan ini tidak pernah sempurna. Kehidupan tidak pernah sempurna. Apa yang sudah kamu dapatkan belum sempurna. Selalu ada kekurangan. Pemahaman kamu yang kurang paham terus ditingkatkan. Semangat kamu yang tadinya kurang semangat ditingkatkan. Iya, ruangan yang pengap ini supaya lebih nyaman ditingkatkan. Kalau itu penuh tambah lagi sebelah timurnya lagi, kan gitu. Iya. Supaya lebih sempurna lagi, besok-besok sound sistemnya seperti sistemnya buat sandiwara. Yang celegur gitu. Ya, iya. Jangan pernah merasa puas dalam kehidupan ini. Iya dong. Iya dong. Jangan takut melakukan kebid'ah. Harus berani melakukan kebid'ah yang sifatnya meningkatkan kualitas. Iya dong. Karena Allah itu maha bid'ah. Iya. Allah Rahman, Allah Rahim. Kita disuruh untuk berakhlak, kasih sayang. Allah Ghafurun, kita disuruh berakhlak supaya kita mudah memaafkan orang lain. Ya kan begitu? Allah juga badi'us samawati wal ard. Allah al-mubdi'. Allah maha bid'ah. Jadi kita juga dianjurkan meniru bid'ah itu. Bid'ah itu yang tadinya tidak ada sekarang menjadi ada. Itu bid'ah. Ya tidak bisa. Tapi jangan mengada-ada merusak itu maksudnya. Jangan lalu Anda merekayasa sholat menghadapnya ke timur, yang ngaco namanya itu. Sholat maghribnya karena pikiran Anda orang kan perlu senam di pagi hari, berarti sholat subuh 12 rakaat dong. Kalau malam kamu tidur yang gak usah 4 rakaat, 2 rakaat saja. Ya tersampak ini mah. Iya. Iya dong. Ya seperti itu. Jadi ya resikonya orang hidup ya jangan takut salah. Yang penting niatnya baik, ingin terus semakin meningkatkan kualitas. Ini kata Nelson Mandela, orang kafir ya. Boleh nggak kita mereverse kata-katanya? Boleh. Nggak harus orang Islam, nggak kan? Boleh kan? Yang intinya aku ini tidak pernah mengalami kegagalan. Saya tidak pernah rugi. Yang ada aku harus belajar. Ya, kegagalan adalah pelajaran penting bagiku. Iya dong. Ya, jadi jangan takut salah, tapi kita harus punya keberanian untuk memperbaiki kesalahan itu. Kalau kamu nggak pernah salah, kamu nggak pernah maju. Jadi salah itu harus. Iya dong. Oke. Al-Majlis Tsani wal 20 wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratan birribat maslakha dzil qa'dah, artinya di akhir ya selepas bulan Dzulqa'dah ya 45 wa 50 wa 500 ba'da kalam. Sa'ala sa'ilun kaifa ukhriju hubbad dunya. Ada orang bertanya
yang isinya begini, bagaimana caranya aku bisa mengeluarkan hubbud dunya, bisa menghilangkan hubbud dunya dari hatiku ini, gimana caranya? Ya, min qalbi, dari hatiku ini, caranya gimana, buangnya nih gimana caranya? Sebelum dijawab, saya uraikan dulu. Hubbud dunya itu artinya bukan berarti tidak punya harta, tetapi tidak mencintai harta. Orang yang tidak mencintai harta bisa saja punya harta banyak tapi tidak mencintainya. Orang miskin pun bisa cinta harta. Setiap hari ngelambungnya pengen kaya. Paham? Jadi yang itu cinta harta, hubbud dunya. Ya, itu. Nanti lanjutkan. Faqal, lalu dijawab, undur ila taqallubiha bi arbabiha. Supaya kamu menghilangkan rasa cinta harta dari hatimu, pertama coba cermati, perhatikan, undur ila taqallubiha, terhadap jungkir baliknya dunia ini, bolak baliknya, molak malike, bi arbabiha wa abnaiha, terhadap orang-orang yang mempunyai harta dan anak-anak dunia ini. Kaifa tahtalu alaihim, bagaimana dunia ini memperdayakan mereka. Wa tatalaha bihim, dan mempermainkan mereka. Lihatlah dunia bagaimana jungkir baliknya, bagaimana dunia itu menipu mereka, mempermainkan mereka. Wa tu'addihim khalafan, yang membuat mereka menjadi terbelakang. Tsumma turaqihim, kemudian mengangkat mereka, min darajatin ila darajatin, setingkat demi setingkat, dijunjung tinggi oleh dunia itu, dieluk-elukan, disanjung-sanjung, dirubung-rubung. Wis dhuwur tiba kena cerot metu kopoke. Hatta tu'allihim alal khalqi, sampai diposisikan tinggi di atas makhluk yang lain. Wa tumakkinuhum min riqabihim, memberikan kekuasaan mereka untuk mencengkeram leher mereka, artinya diberikan pengaruh yang besar. Wa tudhiru kunuzaha, dan diperlihatkan kekayaannya, harta karunnya. Wa ajaibaha, dan keanehan-keanehannya, kegemerlapannya. Fabainama hum farihun, pada saat mereka sedang bersukaria, min dzalika lalu, dari posisi yang tinggi itu, ala ru'usim, di atas kepala mereka, fataqatta'u, lalu farihuna ya'luhum wa tumakkinuhum, ya. Wa tabi'atu 'aishihim, ya, gaya hidup mereka. Wa khadamatha lahum, dan bagaimana dunia itu bisa berkhidmat kepada mereka. Idza akhadathum, ketika memegang mereka, wa qayyadathum, dan mengikat mereka, wa gharrathum, dan menipu mereka,
wa armatuhum bihim, dan melemparkan mereka min dhalikal uluwi, dari tempat yang tinggi itu, ala ru'usihim, di atas kepala mereka, tertimpa dengan berbagai macam musibah. Fataqatta'u, mereka terputus-putus, wa tamazzaku, tercabik-cabik, wa ahlaku, dan hancur binasa, wa hiya waqifatun, dan dunia bertolak pinggang, tadhaku bihim, mentertawakan mereka. Itu iya, tertipu semuanya. Wa iblisu ila jambiha, iblis ada di samping dunia itu, tertawa terbahak, wah, dasar goblok kamu. Tolol, kutipu kau. Dengar, hada ya, fa'alaha bikatsiri minas salatin. Itulah dunia yang dilakukan terhadap kebanyakan para sultan-sultan, wal muluk, para raja-raja, wal agniya, para konglomerat, min ladun Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Itulah yang dilakukan oleh dunia itu, menjadi alat mainan iblis semuanya itu. Tarfa'u tsumma tadau, ya, diangkat lalu dijatuhkan. Tuqaddimu tsumma tuakhiru, dimajukan dimundurkan lagi. Tughni tsumma tufakhiru, dikayakan lagi dimiskinkan lagi. Di penghujungnya akhirnya pakai baju oranye. Ya. Tudni, lalu didekatkan, tumatat bahu, lalu disembelih kamunya tuh. Wa nadiru minhum, jarang diantara mereka yang bergelimang harta itu, man yaslamu minha, yang bisa selamat. Kebanyakan mati konyol semuanya itu. Ya, sampai harus yang cuci darah tiap hari. Ada yang penyakitnya nggak bisa nelen, 15 tahun makan minumnya dari hidung. Iya, punya pom bensinnya 40. Mau? Wa yaghlibuhum, dan menaklukkan mereka. Wala tughlibuhu wa yu'anu 'alaiha wa yaslamu min syariha. Jadi yang tidak bisa dikalahkan, yang bisa selamat dari kejahatan dunia itu, wahum ahadu afrad, hanya segelintir orang saja yang jiwanya kokoh. Iya, jadi daripada kamu kaya raya tidak selamat, ya masih mending secukupnya sajalah. Beli mobil cukup, bikin rumah cukup, mau kawin cukup. Iya, nggak usah berlimpah ruah lah gitu. Ya buat makan besok, dadak nyari hari ini, kan gitu. Jadi innama yaslamu min syariha, orang yang bisa selamat dari kejahatan dunia itu, man arafaha, orang yang sudah mengenal tabiat dunia itu, sudah memahami tipu dayanya, tipu muslihatnya, paham. Wastadda hadruhu, dan kewaspadanya terus meningkat.
Iya, tidak pernah lengah mencurigai dunia itu. Wa min hiyaliha, dan dari tipu dayanya. Yasailu inna nazarta bi'aini qalbika, wahai orang yang mencari dunia. Wong sing lagi makaya diundang, he wong sing lagi makaya. Orang yang sedang mencari dunia, inna nazarta bi'aini qalbika, dengan kedua mata hatimu. Nggak usah dua lah, dengan mata hatimu gitu aja. Dalam bahasa Indonesia nggak bisa ditasniahkan ya, dua mata hatimu ya, dengan mata hatimu bisa dimufradkan aja. Apabila engkau melihat dengan mata hatimu ila uyubiha, terhadap keburukan-keburukan dunia ini. Kalau engkau mau memperhatikan dengan mata hatimu tentang keburukan-keburukan dunia ini, qadarta ala ikhrajiha minhu, kamu akan mampu menghilangkan, mengeluarkan cinta dunia itu dari dalam hatimu.